Oke, ada film baru lagi, film horor yang baru aja tayang ya di bioskop, yang dimana berjudul Sengkolo Malam Satu Suro. Nggak takut sama kalian. Kau ingin hancurkan aku, Ibrahim? Apakah film ini cukup layak dan cukup direkomendasikan untuk ditonton? Untuk itu langsung aja akan kita mulai review dari film ini. Oke, film ini, film Sengkolo Malam Satu Suro ya, yang dimana film ini disutradarai oleh Hani R. Saputra. Gue juga kurang kenal ini sutradaranya. Dan juga dibintangi oleh Doni Alamsyah. Lalu ada Fauzan Nurul, ada Anantia Kirana yang kita kenal sering main ya di film Monster kemarin, bisa terakhir gue inget. Dan juga film Pamali Dusun Pocong juga ada dia. Lalu selanjutnya ada Kenya Nindya, lalu ada Nesya, dan juga ada Rahmat Ababil yang memerankan Joko ya di sini ya. Dan dimana film ini menceritakan seorang pemandi jenazah yang bernama Ibrahim, yang dimana dia kehilangan keluarganya karena kejadian yang mengerikan. Setelah kejadian mengerikan itu, dia mempunyai asumsi bahwa kejadian ini dikarenakan oleh pekerjaannya sebagai pemandi jenazah. Ini mana dia memandikan jenazah yang cukup misterius juga di beberapa tempat ya, karena bisa gue lihat terakhir di scene-nya dia memandikan jenazah orang yang menggunakan susuk. Jadi itu mungkin yang menyebabkan keluarganya meninggal gitu menurut pemahamannya si Doni Alamsyah. Dan setelah setahun dia nggak menjadi pemandi jenazah, ada keluarga kaya di kampungnya yang mati misterius gitu. Jadi di situ warga percaya bahwa dia itu mati karena ilmu hitam gitu. Dan juga di situ nggak ada pemandi jenazah yang mau memandikan mereka jadinya, dan membuat Pak Kepala Desa di situ cukup bingung gitu, ini gimana nih, nggak bisa dimandiin gitu, nggak bisa dikubur ya. Dan di mana juga ada pamali yang menyebutkan bahwa ketika nggak bisa mengkuburkan seorang jenazah di kampung akan menyebabkan kesialan lah, atau nggak mendapatkan kutukan gitu dari kepercayaan yang ada. Dan akhirnya Pak Kades ini meminta bantuan kepada Ibrahim, yang dimana Ibrahim masih trauma gitu dengan kematian keluarganya. Jadi tentunya menolak ya awal ya. Dan meskipun nggak mau, akhirnya Ibrahim setuju karena memang dia dibujuk terus oleh Pak Kades. Dan terlebih lagi memang Pak Kades mengingatkan bahwa keluarga yang meninggal ini, keluarga kaya ini memang juga masih kerabat dan juga masih temannya dari anaknya dulu gitu waktu dia semasa masih hidup. Dan akhirnya Pak Ibrahim ini memandikan jenazah keluarga ini, dan perlahan dia menemukan petunjuk ya tentang kematian keluarganya dulu, yang dimana tentunya ini dia Pak Ibrahim ini tanpa sadar menghadapi kejahatan yang menunggunya gitu di rumah si orang kaya ini, orang kaya meninggal ini, yang dimana tentunya ternyata rumah ini cukup terkutuk dan penuh misteri. Dan kira-kira apa gitu yang ada di sini yang masih menjadi misteri untuk teman-teman semua yang penasaran. Tentunya gue nggak bisa spoiler, bisa langsung teman-teman tonton aja filmnya. Dan untuk feels yang gue rasakan ya setelah gue nonton film ini, gue ngerasa film ini memang ceritanya nih cukup flat dan juga ceritanya cukup tipis juga gitu, satu layer aja. Dan juga ini menandakan bahwa ini memang film cukup ringan. Jadi untuk teman-teman semua yang suka dengan film yang cukup ringan, nggak terlalu ngejelimet, nggak terlalu bikin mikir, ini tentunya salah satu film yang cocok juga untuk teman-teman semua. Dan juga gue ngerasa film ini punya jump scare yang cukup gila juga ya, cukup bertubi-tubi gitu kita dikasih di ending film nanti. Jadi untuk teman-teman semua yang mau ngajakin kaget-kagetan bareng gitu, ngajakin seru-seruan bareng, bisa banget untuk ngajak nonton film Sengkolo ini tanpa terlepas dari ceritanya yang memang cukup lemah ya. Dan gue juga menganggap film ini menjadi sebagai wahana untuk kita berseram-seram ria ya, layaknya wahana rumah hantu. Jadi ini gue kasih predikat film dengan wahana rumah hantu. Jadi artinya untuk teman-teman semua yang mau seru-seruan doang juga cukup oke untuk bisa ditonton. Dan selanjutnya untuk plus minus dari film ini bisa gue udah catat ya, dimana plusnya di film ini memang punya unsur jump scare yang kuat dan juga ditambah dengan komedi yang cukup menarik. Ironisnya memang di film horor ini komedinya gue suka, dimana di situ ada Bang Rahmat ya, Bang Mamet di situ yang menjadi kepala Kamtibnas berhasil membawakan beberapa ice breaking ya di tengah film. Dan cukup relate juga ya bahwa si Bang Mamet ini ketakutannya cukup bisa kita pahami gitu para penonton. Jadi tentunya ini yang membuat komedinya berhasil kita ice breaking. Dan juga jump scare yang bertubi-tubinya juga gue rasa ya cukup oke lah ya untuk bisa membuat kita kaget. Dan untuk minusnya di sini bisa gue catat, untuk minusnya ada salah satunya adalah detail ambience-nya ya, dimana detail ambience-nya kurang banget. Di situ bisa gue lihat beberapa kali detail ada kilatan dari petir itu terlalu too much gue rasa. Dan juga di beberapa tempat bisa gue lihat pantulan cahaya
cahayanya tuh ada 2 lampu bisa gue lihat. Jadi itu hal yang nggak mungkin ya, karena kan satu kilat tuh sebenarnya cahayanya cukup dari satu lampu aja. Jadi itulah mungkin yang terlalu too much buat gue. Dan juga satu lagi yang terlalu too much adalah background musiknya nih. Background musiknya nih kayaknya setiap dia dialog selalu ada background musik ya, dan itu gue rasa terlalu too much juga. Jadi kita nggak bisa fokus gitu ke dalam percakapannya tentunya. Dan untuk minus selanjutnya, minus ketiga di sini gue rasa karakternya nih kurang dibangun secara dalam, dan juga di beberapa tempat bisa gue lihat karakter si adik dari Ibrahim ini juga masih kurang ya, perlu diasah lagi, karena bisa gue lihat ada beberapa kaget yang cukup kaget gitu, harusnya bisa terlihat kaget, tapi di sini gue ngerasa kurang dalam gitu untuk pengkarakteran actingnya. Jadi itu mungkin menjadi minus. Dan untuk minus selanjutnya mungkin yang bisa gue catat di sini adalah endingnya, dimana endingnya ini gue rasa terlalu bertele-tele ya, terlalu panjang, dan membuat gue bahkan di situ sempet ngantuk juga gitu di akhir, karena ini bisa ketahuan untuk plot endingnya seperti apa, tapi di situ dibuat panjang. Jadi tentunya kita ya cukup boring lah di ending film. Dan bahkan bisa gue lihat ya, sebelum film berhenti pun masih nyala nih filmnya, lampu teater tuh masih nyala gitu. Jadi ini mungkin yang menjadi minus buat gue yang terakhir. Dan ya itu aja mungkin untuk minus yang ada, 4 minus berarti ya. Dan untuk plusnya juga ya cukup oke untuk jump scare-nya dan untuk komedinya. Jadi untuk teman-teman semua yang mau nonton hanya sebatas seru-seruan dan juga menonton cerita ringan, ini bisa menjadi tontonan yang menarik tentunya untuk teman-teman semua di akhir pekan. Dan untuk penilaian dari gua untuk film ini ya, dimana untuk dari segi cerita, untuk cerita bisa gua kasih film ini dengan skor 3/5 ya. Dan untuk dari karakter, dari acting, dari relate atau enggaknya si karakter bisa gua kasih dengan skor 2/3. Dan dari visual dan juga sinematografi, walaupun memang beberapa gradingnya gue cukup suka sih waktu di grading sore harinya, tapi untuk detail ambience dan juga dari detail background musik itu mungkin yang mengganggu gue ya, cukup kuat ya untuk di film ini. Jadi gue kasih skor untuk visual 1/2. Jadi untuk total skor yang bisa gue kasih di sini adalah 6/10. Jadi final verdict yang gue kasih adalah 6/10 untuk film ini. Dan untuk teman-teman semua yang punya pendapat lain, yang punya review lain, yang punya sanggahan dari review gue, bisa feel free banget lo untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman semua yang punya request atau punya rekomendasi film-film lain yang bisa gue review, bisa juga feel free tulis di kolom komentar di bawah. Dan gue sekali lagi thank you buat untuk teman-teman semua yang udah nonton. Dan untuk teman-teman semua yang udah ikutin channel gue juga thank you banget. Dan untuk teman-teman semua yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review-review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad.